Misteri guci emas di zaman Nabi Musa. Dijaga makhluk tak kasat mata? Bayangkan sebuah guci emas dari zaman Nabi Musa yang konon berisi benda-benda suci. Tapi bukan itu saja yang bikin merinding. Guci ini disebut-sebut tak pernah bisa disentuh manusia biasa, karena dijaga oleh makhluk dari alam lain. Setiap yang mencoba mendekat, hilang secara misterius. Apakah ini pusaka langit? Atau peninggalan rahasia yang disembunyikan karena terlalu berbahaya? Cerita ini bukan sekadar legenda. Ada catatan kuno, kesaksian mistis, dan petunjuk arkeologis yang bikin bulu kuduk berdiri. Penasaran? Yuk kita bongkar satu persatu misterinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel penuh misteri, sejarah, dan hikmah luar biasa. Jangan lupa untuk like, komen daerah asal kamu, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menakjubkan seperti ini. Bayangkan sejenak, di tengah gurun yang gersang, ribuan manusia berjalan dalam barisan panjang, dipimpin oleh seorang Nabi Agung, Nabi Musa alaihi salam. Di antara mereka, tersimpan sebuah benda suci yang keberadaannya hanya diketahui oleh segelintir orang pilihan. Bukan senjata, bukan harta, tapi sebuah guci emas misterius. Guci ini dipercaya sebagai salah satu benda paling sakral yang pernah menyertai perjalanan spiritual terbesar dalam sejarah umat manusia. Hijrah Bani Israel dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan. Guci tersebut dikisahkan dalam banyak versi sebagai wadah suci yang menyimpan manna wa salwa, makanan dari langit yang Allah turunkan khusus untuk Bani Israel saat mereka kelaparan di padang pasir. Tapi tidak hanya itu, banyak ulama tafsir klasik menyebut bahwa guci ini juga menyimpan bagian dari mukjizat, seperti serpihan tongkat Nabi Musa atau bahkan lembaran-lembaran wahyu yang diturunkan Allah kepada beliau sebelum disusun menjadi Taurat. Benda itu bukan sekadar pusaka, tapi simbol hubungan langit dan bumi, antara manusia yang penuh dosa dengan Allah yang Maha Pemberi. Apa yang membuat guci ini begitu spesial? Dalam berbagai catatan Yahudi kuno dan tafsir Islam, disebutkan bahwa barang siapa yang menyentuh guci ini tanpa izin, akan mendapatkan azab seketika. Bayangkan, sebuah benda kecil yang tampak seperti wadah biasa, namun menyimpan energi spiritual luar biasa yang tak terlihat oleh mata. Sebagian menyebut guci ini sebagai pembawa cahaya ilahi, karena sinarnya yang mampu menyinari kegelapan hati bagi siapa yang memahaminya, dan sebaliknya, menjadi kutukan bagi yang serakah. Zaman boleh berubah, namun legenda tentang guci ini tidak pernah benar-benar menghilang. Di balik kisahnya, tersimpan pelajaran bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada fisik benda, tapi pada nilai spiritual dan keimanan yang menyertainya. Dan mungkin, inilah alasan kenapa Allah menyembunyikannya dari mata manusia biasa. Setelah ribuan tahun berlalu, jejak guci emas ini lenyap seperti ditelan bumi. Tak ada catatan pasti di mana keberadaannya sekarang. Para sejarawan pun dibuat geleng kepala. Bagaimana mungkin sebuah benda suci yang pernah menjadi bagian dari perjalanan agung umat pilihan Tuhan, bisa hilang begitu saja tanpa jejak? Beberapa naskah kuno menyebutkan bahwa guci ini sempat disimpan dalam sebuah peti besar bernama Tabut Perjanjian, yang dalam bahasa Ibrani disebut Ark of the Covenant. Tabut ini sangat sakral bagi Bani Israel, hingga hanya para imam yang suci saja yang boleh menyentuh atau melihatnya. Dalam tabut itu, tersimpan 3 benda penting. 2 loh batu berisi 10 perintah Allah, tongkat Nabi Musa, dan tentu saja guci emas yang misterius itu. Namun setelah masa keemasan Nabi Musa berakhir dan generasi berganti, tabut beserta isinya, termasuk guci, menghilang dari catatan sejarah. Banyak yang menduga tabut ini tersembunyi di reruntuhan Yerusalem lama, dikubur jauh di bawah tanah kuil yang kini sudah berubah menjadi lahan konflik abadi. Tapi anehnya, setiap upaya pencarian selalu menemui kegagalan. Ada yang kehilangan arah, ada pula yang mengalami mimpi buruk berkepanjangan, seolah ada sesuatu yang tak ingin guci itu ditemukan kembali. Ada pula teori yang mengatakan bahwa keberadaan guci sengaja dilupakan. Ia dembunyikan dari manusia, karena dunia ini belum layak untuk melihatnya kembali. Guci ini hanya akan muncul ketika manusia benar-benar siap, bukan secara teknologi, tapi secara spiritual. Sampai hari itu tiba, guci emas tetap menjadi bagian dari misteri langit yang tersembunyi rapat,
jauh dari jangkauan manusia yang hatinya masih gelap. Nah, ini bagian yang paling bikin merinding. Dan jujur, paling banyak menyimpan tanda tanya. Siapa yang menjaga guci emas ini? Apakah guci itu benar-benar tersembunyi di balik batu-batu reruntuhan? Atau justru berada di tempat yang tak bisa diakses dunia fisik, karena dijaga oleh makhluk dari dimensi lain? Dalam kepercayaan banyak kalangan, termasuk dalam tradisi Islam dan Yahudi, benda-benda suci seringkali dijaga oleh makhluk dari kalangan malaikat atau jin. Dalam konteks guci emas, sejumlah riwayat menyebutkan bahwa ia dijaga oleh malaikat yang ditugaskan langsung oleh Allah, layaknya para penjaga Lauhul Mahfuz atau pintu-pintu langit. Tapi versi lain, lebih menyeramkan, menyebut bahwa guci ini dikawal oleh jin muqarrab atau bahkan makhluk gaib yang tak dikenal jenisnya. Ada kisah misterius yang beredar dari penduduk desa di sekitar reruntuhan kuno di Palestina. Mereka bercerita tentang suara gemuruh tanah di malam hari, penampakan cahaya aneh dari dalam bumi, hingga mimpi-mimpi yang memperlihatkan sebuah guci emas bersinar. Anehnya, setiap kali ada yang mencoba menggali tanah di area itu, mereka tiba-tiba mengalami kecelakaan, jatuh sakit, atau bahkan menghilang secara misterius. Bukankah ini sebuah pertanda bahwa ada penjaga yang tak ingin guci itu disentuh? Hal ini sejalan dengan firman Allah yang sering mengingatkan bahwa di dunia ini ada hal-hal gaib yang tak bisa dijangkau oleh akal manusia. Dan tidaklah kalian diberikan ilmu melainkan sedikit. Quran Surah Al-Isra ayat 85. Maka wajar jika guci itu, sebagai simbol langit, hanya bisa disentuh oleh mereka yang dibersihkan jiwanya. Mereka yang niatnya bukan dunia, tapi ridha Allah semata. Tahun 1974, dunia diguncang oleh kisah aneh dari sekelompok penjelajah arkeologi Timur Tengah. Mereka mengaku menemukan dokumen kuno yang menunjukkan lokasi keberadaan guci emas. Dengan penuh semangat, mereka menuju sebuah dataran tinggi berbatu di wilayah yang sekarang berada dekat perbatasan Palestina. Tapi apa yang terjadi kemudian, mengubah hidup mereka selamanya. Salah satu anggota tim, pria bernama Hasan Al-Quraish, menjadi tokoh utama dalam kejadian tak masuk akal itu. Saat mereka mulai menggali tanah berdasarkan petunjuk manuskrip, tiba-tiba tanah di bawah kaki Hasan bergetar hebat. Ia terjatuh, lalu menjerit dengan suara yang bukan seperti manusia. Matanya mendadak putih, tubuhnya menggigil, dan pingsan seketika. Selama 3 hari, Hasan tidak sadarkan diri. Dokter pun tak bisa menjelaskan penyebabnya. Tapi ketika ia akhirnya terbangun, wajahnya tampak pucat seperti kehilangan ruh. Dengan suara pelan, ia berkata, "Aku melihat gucinya, cahayanya menyilaukan. Lalu ada suara lembut namun tegas berkata padaku, 'Pergilah, ini bukan milikmu.'" Setelah kejadian itu, Hasan mengundurkan diri dari dunia arkeologi dan mengasingkan diri ke pegunungan. Ia menghabiskan hidupnya dengan beribadah dan tidak pernah lagi berbicara tentang penemuan itu. Kisah ini menjadi legenda tersendiri di kalangan ilmuwan Timur Tengah. Banyak yang percaya bahwa guci emas tidak hanya melindungi dirinya sendiri, tapi juga memilih siapa yang pantas mendekatinya. Jika kita menelusuri sejarah guci emas lebih dalam, maka kita akan menemukan satu istilah yang sering disebut bersamaan, tabut perjanjian. Dalam bahasa Arab, disebut sebagai tabut as-sakinah. Sebuah peti suci yang diyakini menyimpan berbagai benda penuh mukjizat dari Nabi Musa dan Harun. Dan di dalam peti itulah, diyakini, guci emas disimpan dengan sangat sakral. Tabut ini bukan peti biasa. Saat dibawa oleh Bani Israel dalam peperangan, pasukan musuh pun gemetar dan kalah tanpa perlawanan. Bahkan dalam Al-Quran, disebutkan bahwa tabut itu membawa sakinah, ketenangan hati, bagi orang-orang beriman. Maka bayangkan betapa kuatnya aura spiritual yang terkandung jika guci emas itu benar-benar berada di dalamnya. Namun, sejarah mencatat bahwa tabut ini menghilang tanpa jejak setelah masa Nabi Daud dan Sulaiman. Ada yang bilang tabut dibawa ke Ethiopia, ada juga yang percaya tersembunyi di bawah Masjidil Aqsa. Tapi satu hal yang pasti, guci emas, sebagai bagian dari tabut perjanjian, ikut menghilang, dan hingga hari ini belum pernah ditemukan kembali. Banyak ulama menyebut bahwa guci ini
adalah bagian dari ujian iman umat akhir zaman. Apakah manusia akan mencarinya karena cinta pada Allah? Atau karena tamak pada harta dan keajaiban dunia? Karena itulah, guci ini tidak diberikan secara mudah, tapi menunggu saat yang tepat, ketika manusia benar-benar siap menerimanya. Disinilah letak keanehan yang membuat banyak peneliti frustrasi. Konon, guci emas ini tidak berada di satu tempat yang tetap. Lokasinya berubah-ubah, seakan memiliki kesadaran sendiri. Seolah-olah guci ini bisa merasakan niat manusia yang mencarinya, apakah untuk ilmu dan kebaikan, atau untuk ambisi dan kekuasaan. Mereka yang berniat jahat akan menemukan dirinya disesatkan oleh ilusi atau bahkan oleh mimpi-mimpi yang membelokkan arah pencarian mereka. Ada seorang peneliti asal Turki bernama Abdul Halim yang pernah menghabiskan separuh hidupnya melacak lokasi guci ini. Ia mengklaim menemukan tanda-tanda di reruntuhan kuno kawasan Sinai. Tapi setiap kali ia mendekat, lanskap di sekelilingnya berubah secara misterius. Batu-batu besar seperti berpindah tempat. Jejak kaki timnya menghilang. Bahkan GPS dan alat-alat canggih mereka menunjukkan arah yang bertentangan. Seolah bumi menolak kami, katanya. Banyak orang percaya bahwa guci emas ini berada di dalam ruang dimensi lain, sebuah alam transenden yang tidak bisa diakses oleh panca indera biasa. Dalam ajaran Islam, kita mengenal konsep alam gaib dan barzah, tempat di mana makhluk dan benda bisa disimpan tanpa bisa disentuh oleh dunia kita. Mungkinkah guci ini disimpan di salah satu ruang gaib itu, dijaga hingga waktunya tiba? Ada juga yang mengatakan bahwa keberadaan guci ini hanya akan tetap tersembunyi sampai datangnya Imam Mahdi atau zaman akhir, di mana manusia akan diuji antara iman dan fitnah. Maka, keberadaan guci emas bukan hanya misteri sejarah, tapi bagian dari skenario ilahi yang disusun dengan begitu rapi. Seakan Allah ingin berkata kepada manusia, jika kau belum siap secara rohani, jangan harap akan menemukannya meski dengan seluruh teknologi modernmu. Tak sedikit ulama dan ahli tafsir akhir zaman yang percaya bahwa guci emas ini memiliki kaitan kuat dengan skenario besar menjelang kiamat. Dalam beberapa riwayat, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit tentang guci emas, disebutkan bahwa berbagai benda peninggalan para nabi akan dimunculkan kembali untuk menguatkan barisan orang-orang beriman. Termasuk di antaranya adalah tabut perjanjian, dan tentu saja, guci emas yang tersimpan di dalamnya. Mereka meyakini bahwa kemunculan guci ini akan menjadi sinyal awal dari fase besar dunia yang sedang menuju kehancuran dan kebangkitan spiritual. Guci itu bukan sekadar artefak, tapi simbol peringatan dari langit bahwa waktu manusia di bumi tinggal sedikit. Dan siapakah yang akan mampu menemukan guci itu? Konon hanya orang-orang pilihan, mereka yang suci hatinya dan tulus imannya. Dalam Islam, kita percaya bahwa Allah menjaga segala sesuatu dengan kehendaknya. Seperti Ka'bah yang tetap kokoh sejak zaman Nabi Ibrahim, seperti Al-Quran yang terjaga kemurniannya hingga hari kiamat, demikian pula benda-benda suci yang menyimpan nilai spiritual besar akan tetap tersembunyi hingga dunia ini benar-benar membutuhkannya. Dan inilah ujian besar di akhir zaman. Apakah manusia akan kembali kepada cahaya keimanan atau malah semakin larut dalam pencarian kekuasaan? Guci emas, dalam hal ini, ibarat cermin. Ia hanya akan memantulkan kebenaran kepada siapa yang benar-benar jujur dalam mencari makna hidup. Jika hatimu penuh ambisi, maka ia takkan pernah muncul di hadapanmu. Dalam Al-Quran, kisah tabut perjanjian memang pernah disebut, tepatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 248. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaan itu ialah datangnya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Ayat ini menyiratkan bahwa benda-benda suci seperti tabut dan isinya, termasuk guci emas, adalah alat perantara antara manusia dan ketenangan ilahi. Maka dalam sudut pandang Islam, keberadaan guci ini bukan tentang sekadar artefak sejarah, tapi pelajaran spiritual. Bahwa setiap benda yang dihubungkan dengan para nabi, selalu membawa hikmah dan petunjuk, bukan untuk disembah, tapi untuk mengingatkan manusia pada Tuhannya. Bahkan dalam kisah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, benda-benda yang pernah disentuh oleh Nabi Muhammad dianggap penuh berkah, bukan karena benda itu punya kekuatan,
tapi karena nilai spiritual yang menyertainya. Demikian pula dengan guci emas. Jikapun ia ada, ia bukanlah untuk dipuja-puja, tapi untuk direnungi. Mengapa Allah mempercayakan benda itu hanya kepada para nabi? Jadi pertanyaannya, apa yang lebih penting, menemukan guci itu, atau memahami maknanya? Karena bisa jadi guci itu hanyalah simbol, dan yang sesungguhnya Allah inginkan dari kita adalah hati yang bersih, akal yang jernih, dan iman yang kuat. Maka biarlah guci itu tetap tersembunyi, karena yang paling layak ditemukan adalah cahaya dalam hati kita sendiri. Pernahkah kita bertanya dengan jujur, jika guci itu tiba-tiba muncul di hadapan kita, apakah kita benar-benar siap? Siap secara ruhani, siap secara iman, dan siap menanggung konsekuensinya? Karena benda seperti itu tidak bisa sembarangan disentuh. Ia bukan artefak museum. Ia adalah amanah dari langit yang bisa menghancurkan manusia jika disalahgunakan. Bayangkan seseorang yang menemukan guci itu hanya untuk dijual demi kekayaan. Maka guci itu akan menjadi penyebab kehancurannya sendiri. Atau jika ditemukan oleh penguasa zalim yang ingin menggunakannya sebagai alat politik, maka bisa jadi bencana demi bencana datang seperti kaum terdahulu yang mendustakan para nabi. Seperti Fir'aun yang tenggelam karena sombong, atau Karun yang ditelan bumi karena serakah. Itulah kenapa Allah menyembunyikan benda-benda suci seperti ini. Bukan karena takut manusia menemukannya, tapi karena Allah tahu manusia belum siap menghadapinya. Maka yang harus kita temukan terlebih dahulu bukan gucinya, tapi diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjadi hamba yang pantas menerima amanah sebesar itu? Akhirnya, mari kita akhiri kisah ini dengan sebuah renungan mendalam. Mungkin, tujuan dari guci emas bukanlah untuk ditemukan secara fisik, tapi untuk membangkitkan kesadaran spiritual bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi dari dunia ini. Guci itu menjadi simbol bahwa dalam hidup ini, tak semua hal bisa dijelaskan. Ada yang harus diyakini. Ada yang harus dicari bukan dengan tangan, tapi dengan hati. Guci emas mengajarkan kita bahwa sejarah bukan sekadar masa lalu, tapi pelajaran abadi untuk masa kini dan masa depan. Ia juga menunjukkan bahwa Allah selalu menjaga benda-benda sucinya, sebagaimana Dia menjaga hamba-hamba pilihannya. Maka, semakin kita merenungi kisah ini, semakin kita sadar bahwa yang perlu kita gali bukan tanah, tapi jiwa. Misteri guci emas adalah misteri iman. Dan hanya mereka yang mampu melihat dengan mata hati, yang akan benar-benar memahami nilainya. Mungkin guci itu akan tetap tersembunyi selamanya. Tapi jika kisah ini mampu mengubah cara kita memandang dunia dan kehidupan, maka sesungguhnya, kita telah menemukannya. Kalau kamu penasaran dan ingin tahu lebih banyak kisah misteri zaman Nabi, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Tulis juga di kolom komentar kamu dari daerah mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.